Hari ini, kita akan menjawab pertanyaan ilmiah kuno yang sangat penting. Apa yang terjadi jika bulan menabrak bumi? Ini lebih menarik dan aneh dari yang mungkin Anda kira. Mengapa bulan tidak jatuh ke bumi? Mari kita mulai dengan dasar-dasarnya. Mengapa bulan tidak sedang dalam perjalanan untuk menabrak kita? Kita tahu bahwa gravitasi bumi menarik segala sesuatu ke arahnya, termasuk bulan. Tetapi entah bagaimana, bulan tetap berada di atas sana, seolah-olah ada kekuatan lain yang menahannya. Namun, sebenarnya tidak ada kekuatan lain yang melawan gravitasi. Triknya adalah gerakan ke samping yang kita sebut sebagai orbit. Orbit bisa kita lihat setiap hari. Ketika Anda melempar bola, bola itu membuat orbit kecil. Satu-satunya perbedaan antara orbit bola dan orbit bulan adalah bola akhirnya jatuh ke tanah. Intinya adalah kecepatan. Jika Anda bisa melempar bola dengan kecepatan yang cukup tinggi, bola itu akan membelok mengelilingi dunia dan kembali kepada Anda. Jika tidak ada udara yang memperlambatnya, bola itu bisa mengorbit selamanya. Inilah yang dilakukan bulan. Jatuh ke samping mengelilingi bumi dengan sangat cepat, tanpa ada udara yang memperlambatnya. Bulan mengorbit bumi setiap 27 hari dengan kecepatan 3.600 km per jam. Jadi, agar bulan tiba-tiba berhenti mengorbit dan jatuh ke bumi, akan melanggar lebih banyak hukum fisika daripada yang bisa kita jelaskan. Jadi bagaimana cara membuat bulan jatuh ke bumi? Secara sederhana, untuk mengubah orbit sebuah objek, Anda harus mengubah kecepatannya, yang pada akhirnya mengubah kemana gravitasi akan membawanya. Tetapi, bahkan perubahan kecil pun membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Itulah sebabnya, semua objek besar di tata surya sangat stabil saat ini. Menurut sains, bulan itu besar dan sangat masif. Bahkan menyalakan miliaran mesin roket di seluruh permukaannya, hampir tidak akan menggerakkan bulan. Tampaknya, hanya keajaiban yang bisa membuat bulan jatuh. Jadi, kita akan menggunakan mantra ajaib yang memperlambat bulan begitu drastis, sehingga orbitnya berubah dan mulai spiral menuju bumi. Agar lebih dramatis, bulan akan membutuhkan waktu 1 tahun sebelum akhirnya menabrak bumi. Siap? 3, 2, 1. Bulan pertama. Dalam beberapa hari pertama, tidak banyak yang berubah. Bulan sedikit lebih terang dan para ilmuwan mulai bingung. Tetapi sebagian besar orang tidak menyadari ada yang berbeda. Efek nyata bulan terhadap bumi yang paling terlihat adalah pasang surut. Pasang surut terjadi karena saat bumi menarik bulan, bulan juga menarik bumi. Karena gravitasi semakin lemah seiring bertambahnya jarak, bagian-bagian bumi merasakan tarikan yang sedikit berbeda. Hal ini menyebabkan lautan membentuk tonjolan ketika bulan berada di atasnya dan menyusut di sisi lain. Saat bumi berputar setiap hari, pengaruh bulan ini menyebabkan permukaan air laut naik dan turun sekitar setengah meter 2 kali sehari. Namun, karena bulan semakin dekat, pasang naik semakin tinggi setiap hari. Awalnya hampir tidak terasa, tetapi dalam waktu 1 bulan, bulan sudah setengah jalan menuju bumi dan pasang surut telah meningkat hingga 4 meter. Setiap hari, gelombang membanjiri kota-kota pesisir. Dan ini baru permulaan. Bulan kedua. Pada akhir bulan kedua, bulan telah menempuh 2/3 jarak ke bumi. Infrastruktur global mulai runtuh karena air pasang meningkat lebih dari 10 meter. Menggusur hingga 1 miliar orang yang tinggal di daerah pesisir. Pelabuhan menjadi tidak dapat digunakan, sehingga aktivitas perdagangan laut terhenti. Tidak hanya pengiriman barang-barang biasa yang terganggu, tetapi juga makanan dan kebutuhan pokok lainnya. 95% dari internet global diangkut melalui kabel bawah laut. Dan meskipun kabel-kabel itu tidak terpengaruh oleh air, terminal darat mereka tidak bisa bertahan. Hidup di pedalaman pun bukan jaminan keselamatan. Gelombang pasang yang besar membuat sungai mengalir mundur, mencemari sumber air tawar dengan air asin. Bulan ketiga, 3 bulan berlalu, dan bulan cukup dekat untuk mengganggu satelit komunikasi dan navigasi. Satelit-satelit kehilangan kendali karena orbitnya terganggu oleh gravitasi bulan yang semakin dekat. Bulan keempat dan kelima, pada titik ini, pasang surut telah mencapai 30 meter, dan dalam beberapa minggu akan mencapai 100 meter. Saat air surut, lautan mundur ratusan kilometer, memperlihatkan dasar laut yang luas seperti gurun. Saat air pasang,
gelombang raksasa menenggelamkan kota-kota dan lahan pertanian. Namun, kini bukan hanya air yang mengalami pasang surut, tetapi juga bumi itu sendiri. Tekanan yang dihasilkan oleh tarikan gravitasi bulan menyebabkan gempa bumi besar dan letusan gunung berapi di seluruh dunia. Bulan ke-6 dan ke-7. Setelah setengah tahun, bulan memasuki wilayah yang sebelumnya ditempati oleh satelit geostasioner. Sekarang, bulan tampak tidak bergerak di langit bagi separuh penduduk bumi, mengalami satu siklus fase setiap hari. Pada titik ini, bulan mulai berubah bentuk, tertarik ke arah bumi seperti telur raksasa. Bulan mengalami gempa besar karena batuannya melentur akibat tarikan gravitasi. Bulan ke-8 sampai ke-11. Kini, kiamat telah benar-benar tiba. Tides berubah arah karena bulan mengorbit lebih cepat daripada rotasi bumi. Gempa bumi semakin dahsyat, dan letusan gunung berapi mengisi atmosfer dengan aerosol vulkanik, menyebabkan pendinginan global. Cahaya matahari yang tersisa berwarna merah karat, dan dunia tertutup salju musim panas. Peradaban runtuh, miliaran orang meninggal, dan bulan yang kini berbentuk seperti telur terus mendekat. Bulan ke-12. Akhirnya, setelah 1 tahun, bulan mencapai batas Roche, titik di mana gravitasi bumi lebih kuat daripada gravitasi bulan itu sendiri. Permukaan bulan mulai hancur, dan dalam hitungan jam, seluruh bulan pecah menjadi jutaan keping. Alih-alih menabrak bumi sebagai satu benda besar, bulan berubah menjadi cincin raksasa di langit, mirip dengan Saturnus. Bencana yang ditimbulkan akhirnya berhenti. Lautan surut untuk terakhir kalinya. Para penyintas yang tersisa akan keluar dari tempat perlindungan mereka, dari kapal selam, bunker, atau puncak gunung, untuk mencoba membangun kembali peradaban di bawah langit yang kini dihiasi cincin megah dan hujan meteor dari debu bulan. Namun, nasib bumi masih belum pasti. Jika terlalu banyak debu bulan jatuh ke atmosfer, panas akibat gesekan bisa merebus lautan. Jika tidak, bayangan cincin raksasa dapat memperparah pendinginan global dan membekukan permukaan bumi. Bagaimanapun, manusia akan berusaha bertahan hidup dengan pemandangan langit yang lebih indah dari sebelumnya.